dari kelompok 8 semester 2 S2 akuntansi mata kuliah statistika deskriptif. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang ukuran tendensial sentral. Perkenalkan, saya Risma Diana. Saya Dinda Benani. Saya Amalia Musa. Saya Bella Fabiani. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, saya ingin menjelaskan dulu apa aja materi yang akan dijelaskan di video ini. Nah, di sini yang pertama kita akan menjelaskan pengertian ukuran tendensial sentra, yang kedua ada pengertian mean, yang ketiga ada data tunggal, yang keempat ada data kelompok, yang kelima ada rata-rata ukur, keenam rata-rata harmoni, dan yang terakhir rata-rata kuadrat. Nanti kita akan menjelaskan pengertiannya dan contoh soalnya juga. Nah, yang pertama di sini ada pengertian ukuran tendensial sentral. Atau lebih mudahnya di bahasa kita itu ya ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini adalah suatu ukuran yang menetapkan suatu letak titik pada pemusatan, di mana ada kecenderungan dari variabel untuk mengarah ke titik tersebut. Yang dimana artinya itu suatu bilangan yang tunggal dimana dapat mewakili dari kelompok data tersebut. Nah, ukuran pemusatan data juga meliputi rata-rata mean atau modus dan median. Untuk materi yang kedua yaitu mean. Dalam hal ini, arti mean yaitu suatu rata-rata hitung dari suatu data. Mean dalam hal ini dan untuk selanjutnya akan digunakan beberapa simbol mean. Ini sangat erat sekali dengan data kuantitatif. Biasanya nilai dari data kuantitatif ini dengan simbol yaitu X1, X2, sampai ke N. Dalam statistik, mean terbagi menjadi dua, yaitu data tunggal dan data kelompok. Untuk pengertian data tunggal dalam statistik adalah data yang jumlahnya sedikit sehingga tidak terlalu sering menunjukkan angka yang berulang. Data tunggal dapat juga disebut sebagai data yang belum dikelompokkan. Data tunggal dapat dirumuskan menjadi sebagai berikut. Untuk rumusnya adalah mean sama dengan kumpulan X1 per N, di mana X1 jumlah data dan N banyaknya data. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal data tunggal ya. Yang pertama, tentukan mean dari hasil evaluasi dari 5 mahasiswa yang dipilih secara acak yang memperoleh nilai 50, 60, 80, 90, dan 95. Penjelasannya, mean sama dengan kumpulan X1 per N sama dengan 50 ditambah 60 ditambah 80 ditambah 90 ditambah 95 per 5. Jadi N-nya itu 5 sama dengan hasil dari X1, X2, X3, X4, dan X5 itu adalah 375 per 5 sama dengan 75. Jadi rata-rata atau mean dari data di atas adalah 75. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman penjelasannya. Data kelompok adalah data yang telah disusun dalam kelas interval tertentu. Data kelompok memiliki jumlah data yang lebih banyak daripada data tunggal yang belum dikelompokkan dalam interval. Rumusnya, mean sama dengan kumpulan dari FI dikali XI per kumpulan dari FI, di mana kumpulan dari FI dikali XI itu merupakan jumlah dari hasil perkalian data dan frekuensi. FI ini tersendiri merupakan frekuensi data ke I, sedangkan XI ini tersendiri merupakan data ke I. Dan kumpulan dari FI ini disebut juga dengan N atau jumlah data. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya. Di sini ada perintah hitunglah rata-rata gaji mahasiswa Universitas Pamulang dengan data yang dapat diamati di tabel di bawah ini. Di sini ada data kelas dan juga frekuensi. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya?
pertama, gaji mahasiswa ini merupakan kelas. Jumlah mahasiswa ini merupakan FI, nilai tengah ini merupakan XI, frekuensi X nilai tengah merupakan hasil dari perkalian FI dikali XI. Nah, pertama-tama kita harus mencari N-nya dulu. Di sini terlihat N-nya 50. 50 ini kita dapat dari mana? 50 ini kita dapat dari penjumlahan seluruh FI, yaitu 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 9 ditambah 7 dan ditambah 4, hasilnya merupakan 50. Nah, untuk mencari nilai tengah sendiri, ini caranya adalah data kelas, misalnya 30 sampai 39, data tengahnya berapa? Itu 30 ditambah 39 dibagi 2, itu merupakan nilai tengah. Jadi begitu cara mencarinya. Dan nilai tengahnya didapati adalah 34,5. Nah, lalu kita harus mencari FI dikali XI. Bagaimana caranya? Yaitu itu, FI dikali dengan XI, jumlah mahasiswa dikali dengan nilai tengah yang telah kita cari. Nah, kalau sudah, hasilnya kita tambahkan semua. Lalu kalau sudah didapat, kita masukkan ke dalam rumusnya ya. Rumusnya adalah min sama dengan kumpulan dari frekuensi dikali nilai tengah per kumpulan dari jumlah mahasiswa. Jadi di situ ada 3.255 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 65,1. Jadi min-nya adalah 65,1 atau rata-rata dari gaji mahasiswa adalah 65,1. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang rata-rata ukur. Rata-rata ukur atau geometric mean merupakan sekelompok nilai n di mana akar pangkat ke n dari hasil perkalian nilai-nilai datanya. Apabila ada dua buah nilai, maka akar dari hasil nilai tersebut yang dinamakan rata-rata geometrik. Adapun rumusnya sebagai berikut. Bisa kita lihat, mg sama dengan akar pangkat n. Di dalamnya ada x1 dikali x2 dikali x3 sampai dengan x ke n. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal dari rata-rata ukur atau geometric mean. Tentukan rata-rata geometrik dari data 70, 82, 69, 75, dan 99. Seperti tadi, dari rumus yang sudah kita jelaskan, mg sama dengan akar pangkat ke n, yang di dalamnya ada x1 dikali x2 dikali x3 sampai dengan x ke n atau x yang belum ditentukan. Nah, x1 ini apa? X1 ini merupakan data pertama. Data pertama di sini adalah 70, seperti yang di atas kita lihat. Nah, 70 dikali x2-nya berapa? 82. X3-nya berapa? 69. X4-nya berapa? 75. Dan yang terakhir adalah X5, yaitu adalah 99. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama, kita harus mengkalikan semua bilangan yang ada di dalam akar ini. Jadi 70 dikali 82 dikali 69 dikali 75 dikali 99 yang nanti hasilnya ada di bawah ini, yaitu 2940745500. Kalau sudah mendapatkan hasil seperti ini, tinggal kita cari pangkatnya. Pangkat ke n. N itu seperti kalian tahu, n ini merupakan jumlah data yang ada. Nah, kenapa di sini n-nya 5? Karena kita hanya memiliki 5 data, yaitu 70, 82, 69, 75, dan 99. Jadi kita harus memasukkan 5 ini sebagai akar. Lalu kita cari akar tersebut yang hasilnya adalah 78,287. Jadi rata-rata geometrik dari data tersebut adalah 78,287. Rata-rata harmoni.
Nilai dari rata-rata harmoni memiliki pengertian bahwa suatu rata-rata yang dihitung dengan pola mengubah semua data menjadi sebuah pecahan, yang mana nilai dari data tersebut dijadikan sebagai suatu penyebut. Kemudian pembilang adalah satu dan semua pecahan yang dimaksud dijumlahkan. Kemudian dijadikan sebagai suatu pembagi dari jumlah data. Nilai dari rata-rata harmoni secara matematis dapat dirumuskan menjadi berikut ini. MH sama dengan N per sigma 1 per XI, di mana MH-nya adalah rata-rata harmoni, N-nya adalah jumlah data sampel, XI-nya adalah nilai data ke I. Berikut di sini ada contoh soal dari rata-rata harmoni. Jika ada pertandingan dari bridge yang terdiri dari 10 meja, kemudian pertandingan tersebut ingin mengetahui bagaimana rata-rata dari lamanya bermain dalam satu set sebuah kartu bridge. Pertandingan pertama akan dihitung lamanya bermain pada setiap set di setiap meja tersebut. Hasil dari pertandingan tersebut adalah 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, 11 dalam menit. Pertanyaannya adalah berapa rata-rata harmoni dari lamanya sebuah pertandingan bridge 10 meja tersebut? Untuk penyelesaiannya, masukkan rumus MH sama dengan N per sigma 1 per XI. Untuk mencari jumlah data atau N, dapat dihitung dari soal di atas 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, 11. Maka dari jumlah data tersebut ada 10 data, maka N-nya adalah 10. MH sama dengan N-nya 10 per 1 per 7 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 10 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 8 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 12 ditambah 1 per 9 ditambah 1 per 11. Maka hasilnya 8,467. Rata-rata kuadrat atau kuadratik mean. Berbeda dengan rata-rata harmoni, rata-rata kuadrat yaitu akar pangkat 2 dari kuadrat nilai rata-rata tersebut. Rumus yang digunakan untuk menentukan rata-rata kuadrat adalah sebagai berikut. MQ sama dengan akar sigma XI kuadrat dibagikan dengan N. MQ-nya adalah rata-rata kuadrat, N-nya adalah jumlah data sampel, XI-nya adalah nilai data ke I. Berikut di sini ada contoh soal dari rata-rata kuadrat. Tentukanlah rata-rata kuadrat dari data 8, 10, 15, 18, dan 22. Untuk penyelesaiannya, masukkan rumus MQ sama dengan akar sigma XI kuadrat dibagikan dengan N. Untuk mencari jumlah data sampel atau N, dapat dihitung dari soal di atas. 8, 10, 15, 18, 22. Maka hasil dari jumlah data tersebut ada 5. Maka N-nya adalah 5. MQ sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat ditambah 18 kuadrat ditambah 22 kuadrat. Lalu dibagikan 5. Maka hasilnya 15,47.